Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana caranya membuat simpul atau dikatakan tali temali. Nanti akan saya paparkan bagaimana caranya membuat simpul-simpul yang wajib bagi para pemanjat. Dan saya menggunakan tali prusik ya, tali prusik yang ukuran besar. Ini biasanya digunakan untuk tali pengikat hewan, kepala hewan ya. Jadi dia teksturnya empuk, enggak kasar ya. Yang saya gunakan bukan menggunakan tali karmantel, di mana tali karmantel tersebut untuk sebuah pemanjatan. Jadi kalian yang punya tali sepanjang minimal 1,5 meter atau 2 meter ya, bisa langsung dipraktekkan dengan video ini. Baik, langsung saja kita ke videonya. Nah, ini adalah bentuk simpul 8, dimana simpul 8 ini adalah dasar dari simpul-simpul yang berpola dengan sama seperti simpul 8 ini. Nah, jadi kalian harus benar-benar paham, benar-benar hafal dengan simpul 8 ini. Seperti ini bentuknya. Karena ini simpul wajib ya, simpul 8 itu wajib bagi pemanjat. Kemudian masuk ke simpul 8 double, sama dengan yang tadi, polanya pola 8. Nah, jadi kalian harus benar-benar menguasain tadi tuh, karena sama polanya, sama persis sama tadi. Nah, jadi dia punya loop, dia double ya, talinya di double, ada loop di atasnya itu untuk mengaitkan dengan karbiner. Kemudian simpul playboy, simpul playboy. Banyak yang suka, gua juga suka nih, geng. Ini simpul playboy sama seperti tadi polanya, namun jangan dimasukin loopnya, jangan dimasukin langsung ke lubang atas ya. Jadi kita diambil dari loop atas tuh. Nah, ngambil itu, ngambil tengahnya, kita ambil atasnya. Nah, masuk. Kemudian, nah itu ditarik tuh untuk menyeting, gunanya untuk menyeting itu tuh. Tarik, taruh di paling bawah ya. No, jadinya begitu. Kayak kelinci, playboy kan, makanya dinamakan simpul playboy. Tuh kan, kayak kelinci. Keren ini, simpul keren. Ini fungsinya buat kita ngaitin di angkor ya, membuat angkor tuh, angkor yang no, contohnya ini nih, yang di panah merah itu untuk nyetingnya tuh. Jadi kita bisa setting panjang pendeknya untuk menyiasati jarak tersebut. Oke, kita lanjut ke simpul berikutnya, yaitu simpul mati ya. Namanya apa ya, simpul mati? Ini fungsinya buat nyambungin ya. Buat nyambung, bisa juga simpul ini tuh untuk mengunci. Tapi di sini yang akan kita praktekkan itu untuk menyambung tali, simpul nelayan, nelayan namanya. Nah, itu buat menyambung tali itu sangat kuat, itu sangat saling menguatkan antara simpul satu dengan simpul lainnya. Fungsinya itu bisa juga buat ngunci ya, ngunci di ujung tali. Kalau lebih dari 3 jari panjangnya, maka direkomendasikan untuk dikunci untuk lebih menguatkan simpul. Nah, kemudian nyambung juga ada juga yang pakai simpul 8. Ini simpul 8 buat nyambung juga nih. Ini lebih kuat lagi ya. Nah, nyambungin tali tuh. Jadi ngikutin alur aja, jadi arah berlawanan, ngikutin alur aja. Ngikutin tali yang sudah jadi simpul 8 tuh, terus ikutin dari arah berlawanan, jadinya seperti itu.
itu sangat kuat. Nah, ini buat dikunci nih, dikunci. Contoh nih, ini kan panjang nih, kita kunci nih, tuh kita kunci. Nah, ini bisa buat backup ya, jadi maknya lebih kuat gitu loh, lebih kuat. Kita bongkar lagi, kita akan masuk ke simpul play, bukan simpul butterfly, simpul kupu-kupu ya. Simpul butterfly ini untuk menghindari putusnya tali yang hampir putus, maka akan dibikin simpul butterfly. Nah, tuh. Jadi hampir putus tuh ya, tali yang hampir putus, maka dibikin tali butterfly, dibikin. Nah, di loopnya itu, loop atas itu biasanya nih nih loop atas itu kan mau putus, jadi dibikin butterfly. Nah, kemudian kita masuk ke simpul pangkal. Simpul pangkal ini biasanya digunakan oleh para nelayan untuk menjangkar perahunya di tiang-tiang gitu, di depot-depot tuh kan ada tiang-tiang. Ini juga bisa buat bikin tandu. Pakai pola simpul ini juga bisa buat bikin tandu. Kemudian masuk ke tali. Ini harus benar-benar paham ya tali ini ya. Ini ketika kita mendapati karbiner kita kurang atau terbatas ya. Karbiner kita kurang terbatas, ini bisa buat pengganti karbiner ketika kita melakukan pemanjatan untuk dikaitkan di harness. Bisa pakai ini. Bisa juga buat tali hewan, tali di leher hewan gitu. Jadi dia talinya nggak geser-geser ya, dia tetap. Nah, dikuatkan lagi pakai pengunci, kita kunci. Ini sangat kuat, nggak geser-geser talinya. Lingkarannya itu nggak akan geser ketika kita tarik. Namun harus berhati-hati, harus benar-benar paham, karena ini sangat fatal kalau kita menggunakan ini terus kita salah dalam membuat simpulnya. Nah, yang ini, nah ini pola untuk kuncian ya. Polanya begini, sama dengan membuat gelang tuh guys. Membuat gelang itu mengunci tuh, kalau seandainya talinya panjang ya, lebihnya panjang banget setelah kita bikin simpul, maka bisa kita berulang kali melilitkannya buat kunci. Tapi ini kita membuat gelang ya. Kalian kali ada tali di rumah pengen buat gelang, jadi tali hidup ya, bisa di setting ukurannya. Kita bikin gelang, kita buat lilitannya. Kalau tadi kan buat ngunci karena pendek jadi satu kali, ini karena panjang, kemungkinan teman-teman bikin simpulnya lebihnya panjang gitu kan. Jadi jangan terlalu ngelawer. Apa ngelawer bahasa Indonesia nggak tahu saya. Jadi lilitkan berkali-kali sependek mungkin. Jadi jangan terlalu pendek, minimal 3 jari. Kali teman-teman pengen bikin gelang, nah ini simpulnya, simpul gelang. Bikin gelang bisa juga buat untuk mengunci isinya. Oke, terima kasih. Masih ada, sorry. Jadi kita masuk ke webbing ya. Kita akan mempelajari tali simpul pita, simpul pita.
Nah, jadi untuk membuat simpul pita, tali webbingnya jangan melilit ya guys. Usahakan sepipih mungkin. Tuh, harus pipih. Karena kalau melilit akan menyulitkan kita buat melakukan penyambungan juga nanti. Nah, biasanya ini webbing yang disambungin ini biasanya webbing yang untuk membuat tambatan, membuat angkor sebagai tambatan ke batang pohon, akar atau batu ya guys. Jadi kita buat simpulnya sepipih mungkin. Kemudian kita masukkan seperti pola itu tuh, yang simpul 8 yang disambung tuh. Nah, kita masukin arah berlawanan dari ujung ke ujung, ikutin alur yang sudah dibuat oleh tali pertama tadi. Kita ngikutin aja masuknya kemana, ikutin aja, maka akan menjadi sebuah simpul menyambung gitu, nyambung tali webbing itu. Biasanya kita bikin tambatan buat angkor, buat ngaitin ke pohon itu pakainya begini ya, pakai webbing. Ini sampelnya webbingnya bukan webbing yang standar panjat ya, ini webbing biasa bisban ya. Jadi ini hanya contoh aja. Nah, ini bonus nih geng, bonus ketika kita bikin tandu nih, kita makainya ini yang kita contohkan ini pakai simpul apa tuh, lupa, simpul pangkal. Bisa juga membuat tandu itu dengan simpul jangkar ya guys. Itu lebih mudah lagi pakai simpul jangkar. Tapi menurut saya biar nggak geser pakainya simpul ini, dia nggak geser buat. Anggap aja ini kan karena tokatnya satu, kalau dua bisa bolak-balik gitu. Membuat tandu ya pakai tali ini. Kalau pengen cepat darurat, kita bisa buat pakainya simpul jangkar lah, lebih cepet ya. Tapi ini juga cepet kalau memang bener-bener kalian bener-bener nguasain polanya. Oke, mudah-mudahan di video ini bisa manfaat buat kalian semua. Baik, begitulah video materi-materi simpul dan tali temali, simpul wajib untuk pemanjat yang harus dikuasai. Bagi kalian yang suka dengan video ini, silakan subscribe channel saya Anjlogan Adventure, dan juga klik lonceng agar tidak ketinggalan untuk video-video selanjutnya. Terus apabila ada kesalahan, salah kata, salah keterangan atau deskripsi, mohon isi di kolom komentar gitu dan sarannya agar saya sebagai pembuat video bisa memperbaiki agar lebih baik dan terus lebih baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.